Oke, terima kasih teman-teman ya. Jadi malam hari ini kita akan membahas mengenai kisi-kisi SKB CPNS Administrator Kesehatan yang baru saja rilis ya. Kayaknya kemarin atau 2 hari yang lalu gitu ya. Sebelum kita lanjut ke materi kelas yaitu mengenai penyusunan laporan, kemudian laporan institusi ya, dan juga sedikit tentang penganggaran kesehatan. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita mulai untuk bahas kisi-kisi dan juga penyampaian penjadwalan ulang ya terkait materi yang akan kita pelajari di minggu depan, mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin dikonfirmasi, aku persilakan ya teman-teman. Siapa tahu ada hal-hal yang belum jelas yang ingin teman-teman tanyakan gitu ya. Oke, ini ada yang tanya, Kak, boleh spill gak itu buku tuntas gimana? Apakah itu isinya materi atau soal? Jadi teman-teman kebetulan tentu ada satu buku ya dengan cover putih. Itu sebenarnya ringkasan dari materi yang teman-teman sudah miliki saat ini. Jadi itu isiannya beberapa bab. Kemudian setiap bab isinya 5 latihan soal dan pembahasan. Jadi memang khusus ringkasan materi dan latihan soal. Gitu. Jadi sebenarnya teman-teman kalau udah ikut bimbel itu kalian udah dapat materi lengkapnya sesuai dengan modul yang teman-teman miliki di folder kelas. Nah, mungkin tadi aku dapat keluhan nih teman-teman. Terima kasih atas feedbacknya ya, karena kami juga butuh feedback dari teman-teman untuk terus bertumbuh ya. Jadi tadi ada yang kasih saran gitu, Kak, ini kuisnya nggak bisa aku kerjakan kalau udah lebih dari 30 soal, kuisbotnya macet gitu ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang mengalami hal yang sama, tapi masih sungkan gitu ya untuk menyampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang mewakili ya. Jadi karena terdapat kendala seperti itu, walaupun memang itu di luar kendalinya tim ya teman-teman. Jadi kadang memang di fase teman-teman tes CPNS itu banyak yang menggunakan Telegram ya. Itu biasanya ya quizbotnya agak error gitu ya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita sepakat ya kalau misalnya nyusun kuis mungkin bisa kurang dari 30 soal secara total. Jadi kalau misalnya teman-teman dalam kelompoknya menyusun lebih dari 30 soal, itu bisa kalian split ya menjadi beberapa section kuis bot. Jadi satu paket itu isinya kurang lebih ya 30 soalan saja ya, supaya teman-teman bisa mengerjakan lebih nyaman ketika kuisnya dikerjakan secara mandiri. Karena mungkin ya terkait sinyal atau mungkin telegramnya itu sendiri ya, kita kurang tahu juga. Nah, mudah-mudahan itu bisa membantu ya. Jadi usahakan untuk kurang lebih 30 soal. Nah, namun kalau misalnya soalnya sekiranya paket soalnya udah jadi gitu ya, nggak apa-apa, biarin aja. Tetap share. Nah, namun kalau misalnya belum, teman-teman bisa susun 30 aja satu paket ya. Nah, kemudian ini mungkin ada yang nanya. Oke. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan kadang-kadang teman-teman lebih suka belajar lewat buku karena bentuknya udah ringkasan gitu ya. Cuman ada juga yang lebih suka membaca lengkap filenya gitu ya, untuk belajar lebih mendalam gitu ya, tergantung preferensi ya. Kayak biasanya kisi-kisi SKB sama dengan P3K, enggak? Mirip ya teman-teman. Kalau misalnya kebetulan aku udah dapat kisi-kisi di salah satu teman kalian juga di beberapa Pemkab ya, pemerintah daerah sudah mengeluarkan kisi-kisi untuk administrator kesehatan dan aku lihat itu sama teman-teman isiannya dengan SKB CPNS walaupun tidak semuanya. Mungkin habis kelas ini aku kirim kisi-kisinya di grup khusus materi ya. Jadi teman-teman yang P3K bisa cek. Udah aku kirimin juga teman-teman yang di grup khusus P3K. Kalau misalnya teman-teman ada yang belum bergabung, silahkan cek grup materi. Ada khusus grup untuk P3K dan khusus grup CPNS. Oke, Kak, aku mau, oke ya. Mohon maaf ya teman-teman, harus PO dulu. Karena kemarin nggak expect ya teman-teman lebih suka buku, suka juga untuk memiliki bukunya, jadi masih PO ya. Mohon maaf. Jadi kita akan mulai belajar sesuai kisi-kisi ya. Jadi hari ini masih tetap aku keep untuk laporan sama kerangka acuan, tetapi selebihnya kebetulan udah sesuai dengan kisi-kisi ya. Jadi kita tinggal lanjut dan ada 3 tambahan materi untuk mengejar ya sesuai dengan kisi-kisi resmi di tahun ini. Tapi tetap
ingat ya teman-teman, ini pengalaman dari aku mengikuti sejak tahun 2022. Kisi-kisi resmi munculnya seperti itu. Namun pada saat tes ya teman-teman, memang kalian harus apa ya, ya seperti pengalaman aku dulu, ternyata ada beberapa soal-soal yang tidak ada di kisi-kisi resmi tersebut ya, tapi mungkin pendalamannya kali ya teman-teman. Cuman ya itu kadang-kadang FR juga membantu gitu. Kalau misalnya ada teman-teman kalian udah tes gitu ya tanya-tanya aja sedikit gitu. Tadi sekitaran apa sih materi yang keluar gitu. Jadi ya nggak bermaksud kayak dalam tanda kutip nyontek gitu ya, tapi setidaknya kalian ada gambaran gitu. Dan biasanya ya, teman-teman pada bagi kok teman-teman. Jadi kayak gambarannya apa aja tesnya gitu. Oke, ini aku lagi. Apakah nanti ada sesi untuk pembahasan khusus soal-soal host secara Zoom? Kebetulan kalau misalnya Zoom itu khusus untuk live sesi kelas aja ya Kak ya. Jadi nanti kalau misalnya pembahasan soal-soal itu belum kami rencanakan. Cuma nanti kalau misalnya ada yang mau sharing pengalaman tes kayak gitu kami akan fasilitasi lewat Zoom ya. Kalau misalnya ada, kalian kabarin aja adminnya atau bisa langsung DM aku. Oh ya, ada grup khusus P3K ada ya. Jadi kakak cek aja di apa grup khusus materi di sana udah ada linknya. Ya, laporan dan kerangka acuan itu termasuk karena implementasi dari tata kelola dalam bidang kesehatan, teman-teman. Jadi tata kelola itu kan kita mengelola sebuah apa ya program organisasi gitu. Jadi dari mulai perencanaan sampai pelaporan itu termasuk di dalamnya. Jadi aku tetap keep untuk materi laporan sama kerangka acuan serta penganggaran di bidang kesehatan. Kemudian masih juga aku lihat dari kisi-kisi resmi itu untuk kemampuan khusus itu masih sesuai ya teman-teman dengan modul-modul yang kalian miliki. Tetapi untuk kisi-kisi umum, kemampuan umum itu emang lebih um, cenderung ke ASN secara umum kalau teman-teman cermati ya. Ini aku akan bahas setelah jawab pertanyaan teman-teman ya. Mungkin aku tambah dua pertanyaan lagi. Oke, jadi sebenarnya hampir semua kisi-kisi sudah sesuai dengan materi yang Tantu berikan sebelumnya, cuman udah kami tambahkan juga materi yang masih kurang ya, terutama untuk kemampuan umum. Habis ini akan aku share. Oke, grup P3K tadi udah aku spill ya, ada di grup khusus materi. Habis ini aku akan kirimkan ulang ya, mungkin ada yang belum dapat atau ke skip. Habis kelas akan aku kirimkan lagi ulang untuk link grup khusus P3K dan khusus CPNS. Jadi teman-teman bisa bergabung sesama pejuang CPNS dan juga P3K. Oke, aku izin share untuk mungkin pertama kita bahas jadwal kelas dulu ya. Ini aku izin konfirmasi apakah sudah terlihat teman-teman untuk ininya apa Excel-nya, Excel sheet-nya. Ini teman-teman biasanya, nih dari pengalaman aku pribadi ya, kalau udah keluar kisi-kisi resmi itu biasanya agak panik gitu ya, agak kayak keburu gitu. Tapi jangan khawatir ya teman-teman, kalian masih punya banyak waktu. Ya, sungkar, insya Allah nanti kalian bisa mengikuti gitu ya. Karena kan kita udah semingguan sesi ya, itu udah artinya udah setengah jalan lah gitu. Jadi jangan khawatir. Oke, sudah terlihat ya. Oke, kayak ngeblank. Nggak apa-apa. Jadi kita akan bahas sisanya ya. Ini baru belum ada setengah jalan bahkan kan. Jadi eh, kita akan bahas untuk live sesi selanjutnya. Nah ini kalau teman-teman lihat kan kita hari ini akan bahas ini nih di penyusunan laporan sakit, lakip, NHA, PHA dan juga DHA ya. Agak belibet ya ngomongnya. Nah ini pemberdayaan masyarakat tetap tapi dalam bentuk kuis aja ya teman-teman karena ini termasuk pelayanan di bidang administrasi kesehatan, advokasi, sosialisasi itu bisa teman-teman baca-baca ya. Kemudian ini nanti akan ada kerangka acuan seperti yang aku jelaskan tadi. Jadi sebenarnya dalam uh, apa adminkes itu dalam tata kelola pemerintahan ya teman-teman kita selalu berpatokan pada perencanaan. Jadi kita ada kerangka acuan kerja kemudian sampai akhirnya kita menyusun laporan. Makanya aku keep dua ini walaupun nggak dimention dalam kisi-kisi ya, tapi tata kelola itu sangat luas teman-teman ya. Jadi ada penganggaran, ada pembiayaan kesehatan, kemudian ada perencanaan kesehatan. Jadi uh, itu mencakup di dalamnya. Nah, kemudian di sini ada hari Sabtu aku ganti ya teman-teman. Kemarin sebenarnya ada manajemen puskesmas, tapi aku ganti dengan struktur organisasi Kementerian Kesehatan. Jadi kalian bisa buka-buka materi tambahannya ya. Jadi materi tambahannya ini aku kelihatan nggak teman-teman? Kalau aku change.
ininya. Jadi di sini di folder kelas, jadi ada materi tambahan sesuai kisi-kisi. Nah, di sini udah ada, aku simpen. Kalau kalian cermati kisi-kisi resmi yang udah rilis, itu ada kisi-kisi kemampuan umum, kepegawaian, dan jabatan fungsional. Kepegawaian itu dia merujuk pada manajemen ASN, teman-teman. Jadi ini di sini aku udah cantumin peraturan terbaru, paling terbaru ya. Ini terlihat apa enggak nih? Coba aku cek dulu. Ntar aku ngoceh. Teman-teman nggak lihat ternyata slide-nya kayak kemarin. Terlalu bersemangat. Oke. Udah kelihatan ya, nampak. Oke, siap, aman. Nah, jadi di sini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini wajib, teman-teman ya. Karena memang sekarang apa namanya, seluruh ASN itu diharapkan memang memahami profesinya begitu ya. Tapi sebenarnya kemarin kita udah bahas sedikit kan tentang jabatan fungsional untuk adminkes ya. Itu udah ada rekamannya, kalian bisa simak lagi ya buat yang belum sempat ikut live sesi. Nah, kalau misalnya jabatan fungsional secara umum itu ada di Permenpan nomor 1 tahun 2023, teman-teman. Ini em, akan aku jelaskan nanti di hari apa ini? Hari Senin minggu keempat. Nah, itu manajemen ASN itu ada kepegawaian dan jabatan fungsional. Jadi ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023, Permenpan Nomor 1 tahun 2023 ini yang baru ya, teman-teman. Nah, ada core value ASN berakhlak sama PP yang lama. Jadi sebenarnya PP 11 tahun 2017 dan PP 17 tahun 2020 itu sebenarnya sudah tercakup di peraturan manajemen ASN yang undang-undang ini, teman-teman. Namun memang masih tetap disosialisasikan kebetulan oleh Kemenpan RB ya, teman-teman, terkait fokus pengembangan karir, pemberian cuti, sama fokus pada hukum disiplin, teman-teman. Jadi tetap aku lampirkan peraturan ini supaya jadi referensi teman-teman dalam persiapkan diri untuk SKB. Kemudian ada struktur organisasi Kemenkes. Ini udah ada juga Permenkesnya, teman-teman bisa buka dan baca-baca ya untuk persiapan nyusun quizbot juga. Sama ini ada buklet berakhlaknya, teman-teman, untuk yang core value ASN. Jadi sebenarnya teman-teman kemarin udah implementasinya udah ada di untuk teman-teman CPNS ya, udah ada di TKP sebenarnya yang berakhlak ya. Tapi karena ada level apa SKB sekarang ternyata diharuskan teman-teman memahami tentang kepegawaian, rasanya karena sangat ngetren sekarang di kami ya. Jadi di pemerintahan itu diharapkan seluruh ASN itu menerapkan core value ASN, teman-teman, yaitu berakhlak sama memahami tentang manajemen ASN kan karena masih lumayan baru ya di tahun 2023. Nah, itu kira-kira materi tambahannya bisa kalian akses di folder kelas. Mudah-mudahan semua udah dapet ya, udah aku kirimin juga di grup Telegram. Nah, kita lanjut ke jadwalnya. Kemudian di minggu depan ya teman-teman, minggu depan kita belajar perizinan institusi, ini udah sesuai dengan jadwal sebelumnya. Kemudian ada pemberi jasa ya, perizinan institusi dan pemberi jasa di bidang kesehatan. Kemudian akreditasi ya, akreditasi masih tetap ada. Kemudian ini aku ubah, teman-teman. Karena di kisi-kisi sekarang itu tidak gamblang menyebutkan ada sediaan farmasi seperti tahun lalu, maka aku ganti dengan analisis dan penyusunan kebijakan publik atau kebijakan di bidang program kesehatan gitu ya. Jadi ini akan ada live sesi, sedangkan sedia informasi udah aku simpan rekaman untuk teman-teman pelajari juga kalau misalnya ingin mempelajari tentang sedia informasi, karena masih ada highlight di kisi-kisi yang resmi tahun ini itu tentang apa ya, di produk alat kesehatan kayak gitu masih ada walaupun tidak gamblang menyebutkan tentang sedia informasi. Namun ya setidaknya ada gambaran lah, teman-teman bisa simak dari rekaman. Nah, kalau misalnya analisis penyusunan kebijakan publik maupun kebijakan dalam program kesehatan, kita akan bahas live sesi ya di hari Jumat nanti. Kemudian di hari Sabtu minggu depan juga ada persiapan pelayanan adminkes dan pengorganisasian adminkes ya teman-teman. Jadi kita melayani kegiatan administrasi. Kemudian minggu keempat itu ada manajemen ASN yang kayak tadi aku jelasin. Kemudian ini untuk peraturan-peraturannya ya teman-teman. Ini kalau misalnya dari pengalaman aku, biasanya yang kelihatan ya seperti yang aku jelaskan di live sesi sebelumnya ya. Misalnya Permenkes nomor berapa, itu tentang apa gitu. Jadi teman-teman bisa susun kuis tentang hal-hal tersebut. Misalnya Permenkes nomor 33 tahun 2018 termasuk Permenkes apa gitu. Misalnya A, Nusantara Sehat, B apa-apa gitu. Jadi
benar-benar mention peraturan-peraturannya. Jadi kalian bisa cek-cek untuk peraturan-peraturan ini ya. Kalian bisa cek di websitenya Kemenkes atau bisa update dari Twitternya Kemenkes juga bisa. Kemudian kalau pembiayaan dan penganggaran itu sangat erat kaitannya dengan tata kelola, teman-teman. Jadi ini udah ada rekamannya juga, udah ada di soal-soal tryout. Jadi teman-teman bisa latihan dari soal-soal tersebut dan juga materi yang udah dibagikan. Cukup padat memang, tapi itulah Adminkes ya teman-teman. Jadi memang urusan keadministrasian dan kebetulan di tahun ini kemampuan umum mencakup regulasi-regulasi mengenai ASN itu sendiri. Tahun 2018 dan 2019 itu kemampuan umum itu umum kesehatannya teman-teman. Jadi kesehatan umum gitu. Nah di tahun aku nggak ada. Kemudian di tahun sebelumnya karena belum ada CPNS lagi. Jadi kalau P3K memang khusus ke kemampuan khusus. Nah, tahun ini pun dari kisi-kisi yang dibagikan teman kalian ya, itu untuk yang P3K Adminkes memang kemampuan khusus saja ya. Tidak seperti yang SKB CPNS, ada kemampuan umum, yaitu mengenai manajemen ASN, ya, yang mencakup peraturan-peraturan di mana ya ASN secara keseluruhan gitu ya. Oke, mungkin itu penjelasan singkat mengenai kisi-kisi ya teman-teman. Jadi sebenarnya dari modul yang udah aku Tantu bagiin ke teman-teman, udah mencakup sebagian besar ya dari kisi-kisi yang ada di tahun 2024 ini. Namun memang ada tambahan, terutama di kemampuan umum, dan udah disimpan materi tambahannya di sini teman-teman. Jadi kalian bisa akses untuk beberapa peraturan-peraturan yang mungkin perlu dicermati terkait kisi-kisi umumnya. Oke, mungkin ada pertanyaan. Kira aku cek dulu ya. Nah, jadi agak tricky ya, teman-teman. Sebenarnya ini sih yang bikin galau, nggak hanya teman-teman yang merasakan hal tersebut. Aku yakin seluruh pendaftar ASN juga merasakannya. Kalau misalnya peraturannya, kalau dari pengalaman ya, dari tahun-tahun sebelumnya, kalau peraturannya itu terbitnya di tahun 2024, itu pasti nggak kelihatan, teman-teman. Tahun lalu, eh, 2023, ada peraturan yang terbitnya di tahun 2023, seperti misalnya Undang-Undang Kesehatan ya, yang terbaru kan baru terbit sekitar bulan Agustus kan ya, itu nggak kelihatan di soal sama sekali teman-teman. Jadi kalau dari pengalaman tahun lalu, yang kelihatan peraturan-peraturan itu adalah maksimal 1 tahun sebelum tes tersebut gitu. Jadi kalau misalnya tahun 2024 tesnya, kemungkinan peraturan yang di tahun 2023 yang kelihatan, bukan yang tahun berjalan yang kelihatan teman-teman. Karena kan balik lagi soal-soal telah disusun oleh panitia pelaksana tes ini ya, itu sudah diserahkan ke Kemenpan RB kan sejak bulan awal-awal tahun ya, bulan Maret itu sekitaran itu udah diserahkan gitu. Jadi kemungkinan soal-soalnya mencakup regulasi yang sebelum-sebelumnya gitu. Kalau peraturan bidang kesehatan itu biasanya ya Permenkes, BPOM, kemudian peraturan terkait program-program nasional seperti itu. Jadi kalian bisa cek-cek misalnya Permenkes yang mengatur tentang puskesmas nomor berapa. Itu kalau dari pengalaman aku tes dulu ya. Misalnya Permenkes mengenai sediaan farmasi di puskesmas apa gitu ya, standar pelayanan farmasi di puskesmas, standar pelayanan farmasi di rumah sakit kayak gitu misalnya. Nah, kalau misalnya BPOM biasanya alat kesehatan kayak gitu-gitu. Jadi itu peraturan-peraturan yang mengatur eh, kegiatan atau program-program kesehatan. Seperti itu sih gambarannya, Kak. Misalnya Undang-Undang Kesehatan nomor berapa gitu misalnya. Kayak gitu kira-kira. Permenkes berapa kakak tadi? Permenkes itu sebenarnya caranya melihat, kalau menurut aku ya, kalau misalnya cara aku belajar dulu, untuk peraturan-peraturan itu lingkupnya dari FR tahun-tahun sebelumnya, teman-teman. Oh, kalau bahasannya tentang akreditasi, berarti Permenkes tentang akreditasi itu nomor berapa? Kemudian misalnya BPJS atau JKN itu diatur regulasinya itu nomor berapa, kayak gitu misalnya undang-undang, PP, peraturan pemerintah ya, atau enggak Permenkes kayak gitu. Jadi seputaran FR yang pernah kelihatan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi regulasinya itu seputaran itu, teman-teman. Misalnya undang-undang kedokteran itu nomor berapa, walaupun udah lama ya, teman-teman.
tahun lalu aja kelihatan teman-teman. Undang-undang kedokteran kan itu sebenarnya udah diganti dengan undang-undang kesehatan yang terbaru ya, tapi tetap kelihatan. Jadi undang-undang kedokteran itu nomor berapa gitu. Jadi teman-teman bisa cek-cek. Oh, sama peraturan dengan kebijakan sama ya teman-teman. Jadi peraturan itu sebenarnya perinciannya ya dari kebijakan yang diberlakukan. Jadi peraturannya itu adalah misalnya peraturan nomor berapa sih? Nah, kebijakan yang ada di peraturan itu apa saja kayak gitu. Jadi sebenarnya serumpun ya. Iya, materi tambahannya dibuatkan PowerPoint kok teman-teman. Jadi nanti PowerPoint-nya akan aku simpan ya kalau udah jadi. Kebetulan aku masih cicil ya. Kalau PowerPoint untuk manajemen ASN kebetulan udah ada beberapa PowerPoint yang memang dari Kemenpan RB itu sendiri dalam rangka sosialisasi mereka ya. Masih aku simpan dan akan aku bagikan ke teman-teman. Kalau Nusantara Sehat, ini masuknya itu ke program-program nasional teman-teman. Jadi masih tetap masuk kalau menurut aku ya. Jadi program yang menjadi unggulan dari Kementerian Kesehatan itu biasanya masuk dalam kegiatan administrator kesehatan, teman-teman. Jadi istilahnya kalau kalian lihat di kisi-kisi ya, ada apa mention program nasional gitu atau program-program kesehatan. Nah, jadi Nusantara Sehat menurut aku masih masuk. Yang hitam itu artinya nggak ada sesi ya, teman-teman. Jadi nggak ada live sesi, nggak ada quiz. Jadi teman-teman uh, kuis terakhir itu di hari Kamis minggu keempat. Jadi hari Rabu yang hitam ini ya, sama hari Jumat tuh nggak ada sesi, nggak ada kuis juga dari tantunya gitu. Iya benar, kalau P3K itu kemampuan khusus saja teman-teman. Karena apa? Kalau misalnya P3K kan sudah dianggap memahami peraturan dan regulasi terkait ASN, karena udah kerja di pemerintahan selama 2 tahun ya minimal. Sedangkan yang CPNS tuh sebenarnya semua dianggap sebagai dalam tanda kutip fresh graduate teman-teman. Sehingga ya mungkin ya hal tersebut yang melatar belakangi kenapa kisi-kisi resmi SKB untuk Adminkes itu ada kemampuan umum terkait manajemen ASN, saya kepegawaian dan Jafung gitu. Biar dia apa ya si peserta ini bisa memahami lah gitu jabatan fungsional itu apa. Karena kan Adminkes itu jabatan fungsional teman-teman. Jadi mengenal jabatan fungsional seperti apa. Materi itu sebenarnya udah digabung dalam satu folder ya teman-teman. Silahkan dicek di folder kelas. Ya, akreditasi juga ada. Nanti kita akan bahas di minggu ketiga ya. Tentang akreditasi institusi, akreditasi puskesmas, dan juga rumah sakit yang paling banyak kelihatan di tahun lalu. Ya, benar. Di Google Drive masing-masing ya, teman-teman. Untuk materi tambahannya itu udah ada di Google Drive, folder dari yang udah dibagikan di email teman-teman gitu. Kalau karya tulis ilmiah, kisi-kisi tahun lalu juga nggak ada, teman-teman. Karya tulis ilmiah, tapi ada ternyata di soalnya. Jadi kalau misalnya teman-teman kemarin sempatan ikut live sesi, aku kurang tahu juga ya teman-teman. Aku kan nggak bisa memastikan juga apakah nanti di soal akan kelihatan atau enggak. Cuman sebagai apa ya? Karena kalau tulis ilmiah itu kan juga termasuk dalam pelayanan administrasi kita kan. Jadi bagaimana kita melaksanakan kegiatan melalui program kesehatan, kadang-kadang kita juga perlu menganalisis data seperti itu. Jadi kita mengetahui data tersebut harus menjadi laporan seperti apa ya. Jadi itu menurut aku masih masuk karya tulis ilmiahnya. Tapi kalau menurut teman-teman kayaknya nggak terlalu penting, itu bisa di skip teman-teman. Jadi kan sebenarnya gambaran tes benar-benar realnya kan baru teman-teman dapatkan pada saat ada salah satu dari kalian yang udah tes duluan gitu. Karena mungkin teman-teman bisa tanya ke teman-teman kalian yang saat ini udah lulus tes ya. Kadang dari kisi-kisi resmi itu mungkin ada sekitar 10% gitu, 20% soal-soal yang seperti kayak kok kelihatan sih soal ini gitu padahal nggak ada di kisi-kisi karena memang kisi-kisi kan sifatnya gambaran ya teman-teman. Jadi lebih mendalamnya seperti apa itu tergantung pembuat soalnya gitu. Kalau tata kelola bidang kesehatan itu menata kan teman-teman. Jadi menata, kelola, menata dan mengelola. Jadi gambarannya kalau misalnya di kami ya di Adminkes itu mencakup mulai dari perencanaan ya, perencanaan, pembiayaan, program kesehatan ya, mulai dari kita merencanakan sampai pada kita melaporkan hasilnya. Itu tata kelola bagaimana kita mengatur kan. Jadi kalau misalnya kita mau ada program di institusi kita kan pasti kita harus ada bagaimana kita melaksanakan program itu. Nah, itu kita mengelola, menata dan mengelola. Makanya harus ada perencanaan, penganggaran,
dan juga bagaimana kita melaporkan Monef seperti itu. Jadi itu termasuk tata kelola. Aku belum lihat rilis secara resmi ya untuk kisi-kisi P3K dari Kemenpan RB-nya, tapi dari masing-masing institusi ya atau instansi, misalnya di Pemda A, Pemda B itu udah ada yang merilis ya teman-teman. Cuman lebih amannya memang menunggu dari Kemenpan RB merilis kisi-kisi khusus untuk P3K. Karena ini kan baru bulan kapan kalian tes Desember kan. Jadi kemungkinan nanti saat bulan akhir November mungkin sekitar itu baru rilis mungkin ya teman-teman. Oke, kalau misalnya teman-teman penasaran ya, kenapa kita belajar jabatan fungsional? Kalau menurut aku, kalian nggak perlu belajar jabatan fungsional yang lain ya, seperti misalnya dokter, perawat, apoteker, atau dan lain sebagainya. Tapi yang harus kalian pelajari adalah uh, peraturan atau regulasi jabatan fungsional secara umum yang berlaku kepada seluruh tenaga kesehatan, teman-teman. Karena sekarang, mungkin kemarin udah ada yang mention ya, di live sesi, sekarang jabatan fungsional sudah tidak menghitung angka kredit secara apa ya per dokumen, tapi sekarang yang berlaku adalah angka kredit fix gitu. Misal kalau nilainya sangat baik dapat 18,75. Kalau dapatnya baik berarti skor angka kreditnya 12,5 misal seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas secara umum. Jadi tidak mempelajari jabatan fungsional masing-masing, maksudnya dokter, perawat, apoteker dan lain sebagainya, tapi jabatan fungsional secara umum. Karena memang di Permenpan yang terbaru, teman-teman ya, sekarang kita diatur seluruh jabatan fungsional itu ada peraturannya. Jadi seluruh jabatan fungsional pokoknya itu ada regulasi yang mengatur gitu. Jadi nggak spesifik apa di salah satu nakes gitu. Jadi seluruh Jafung ya, nggak cuma nakes, tapi nakes di luar, maaf, di Jafung di luar nakes pun itu diatur dalam Permenpan nomor 1 tahun 2023. Nah itu yang akan kita bedah nanti di minggu keempat. Nah, kalau misalnya soal-soal TO ya teman-teman, itu kebetulan memang disesuaikan, sebenarnya udah sesuai ya dengan beberapa kisi-kisi yang resmi di tahun 2024 ini ya teman-teman. Cuman mungkin kami tidak mohon izin untuk tidak menambahkan yang baru ya teman-teman, karena dari tim belum ada ininya ya, belum ada soal-soal yang terkait manajemen ASN, kemudian struktur organisasi Kemenkes, itu belum ada teman-teman. Tapi nanti kita akan ada quiz bot mungkin dari Tantu sekitar 10 kuis. Jadi aku harapkan teman-teman yang kebetulan dapat ya untuk materi ini bisa dibantu ya volunteer untuk menyusun kuis buat teman-teman kalian. Ya benar, kebetulan kami sistemnya masih manual ya teman-teman, mohon maaf. Jadi di Google Form itu kalau misalnya teman-teman mau lihat pembahasannya kalian harus kerjakan terlebih dahulu, baru kemudian kelihatan pembahasannya yang bisa kalian apa lihat dari masing-masing soalnya gitu. Nah, kalau misalnya, oh mungkin ini teman-teman ada yang bingung ya, kemampuan khusus sama kemampuan umum. Di kisi-kisi itu, sebenarnya modelan kisi-kisi seperti ini udah dari tahun ke tahun ya teman-teman. Jadi ada kemampuan umum, ada juga kemampuan khusus. Nah, kalau misalnya kemampuan umum, itu artinya kemungkinan itu kelihatan juga di jabatan fungsional lain. Misalnya teman-teman kita yang tes CPNS-nya itu cari dokter atau cari perawat, mungkin saja juga kelihatan soal-soal tentang kemampuan umum ini teman-teman, karena dia umum gitu. Bisa jadi soalnya itu ada di tes jabatan fungsional lain juga. Tapi kalau kemampuan khusus berarti khusus adminkes gitu. Kalau misalnya perawat, ada juga dia umum sama khusus, misalnya seperti itu, maka umumnya ini bersifat umum gitu ya. Semua jabatan fungsional harusnya tahu gitu. Kalau khusus memang benar-benar di kemampuan formasi tersebut gitu. Oke, kalau misalnya kemampuan khusus 1 dan 2, oke, aku harus cek dulu ya teman-teman. Untuk tadi poin satunya apa, poin duanya itu apa? Bentar. Oke, kalau kemampuan khusus poin 1 sama 2. Kalau pelayanan administrasi sama analisis administrasi kebijakan. Kalau misalnya pelayanan administrasi itu adalah bagaimana kita memberikan pelayanan. Kalau misalnya yang analisis administrasi dan kebijakan itu kaitannya dengan bagaimana kita melaksanakan kalau implementasinya ya. Kalau misalnya di pekerjaan aku sekarang analisis administrasi itu adalah bagaimana kita menyusun laporan, menyusun kerangka acuan seperti itu.
Jadi kita melakukan analisis ketika kita melakukan kegiatan keadministrasian seperti itu. Jadi sebenarnya mirip ya antara pelayanan administrasi, cuman kalau pelayanan administrasi bagaimana kita melayani gitu eh, teman-teman kita. Kan dari kemarin kita belajar dasar-dasar adminkes. Salah satunya kan kita bertugas memang memberikan pelayanan keadministrasian ya teman-teman. Kalau misalnya analisis administrasi itu lebih ke teknisnya teman-teman. Jadi nyusun laporan, nyusun kerangka acuan seperti itu. Nah, kalau pelayanan administrasi, kita ada beberapa program-program pembangunan kesehatan. Itu akan dijelaskan di minggu depan ya, di minggu ketiga. Jadi mengenai apa namanya pelayanan adminkes itu di hari Sabtu. Itu kira-kira ya teman-teman. Kalau implementasinya di soal, kemungkinan ya kalau misalnya pelayanan itu studi kasus teman-teman ya. Pelayanan dan analisis ini, keduanya ini kemungkinan studi kasus di bidang adminkes. Kalau perizinan, kemungkinan hafalan, akreditasi juga hafalan, sertifikasi juga hafalan. Kemudian kalau kemampuan umum, struktur organisasi, kemungkinan hafalan, jabatan fungsional adminkes, kemungkinan juga hafalan, kebijakan juga, peraturan apalagi ya. Cuman ya bisa jadi studi kasus ya. Aku tidak bisa juga 100% memastikan ya teman-teman. Hanya saja memang kalau adminkes itu ciri khasnya walaupun studi kasus ya panjang soalnya seperti itu, tapi ujung-ujungnya di pertanyaannya itu adalah menyebutkan ya itu diatur dalam Permenkes apa gitu misalnya. Ya seperti modelan soal-soal yang teman-teman sekarang miliki. Kalau misalnya SKB CPNS terutama ya itu memang lebih banyak hafalan daripada penalaran teman-teman. Kalau yang teman-teman P3K memang dari tahun ke tahun itu lebih banyak studi kasus, implementasi di lapangan gitu daripada soal-soal hafalan gitu. Kalau kuis settingannya tuh kuis bot di Telegram ya teman-teman. Itu untuk melatih teman-teman mengerjakan soal kurang dari 1 menit. Kalau misalnya tryout itu Google Form yang dibagikan di email teman-teman. Jadi kalian bisa cek ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman. Kalau udah nggak ada, teman-teman bisa cek kembali ya jadwalnya karena kita ada perubahan biar lebih bersiap lagi gitu ya. Kalau misalnya TO terbaru, kebetulan kemungkinan nggak ada ya teman-teman. Jadi TO-nya hanya 1.500 soal itu. Kami belum bisa update tryout-nya karena kebetulan sudah ada kisi-kisi ya untuk kemampuan khusus. Kalau misalnya kemampuan umum, kita akan tambahkan kuis bot baru ya untuk di sesi struktur organisasi Kemenkes, kemudian manajemen ASN dan juga peraturan di bidang kesehatan. Kalau cara cepat menghafal, kalau dari cara aku pribadi ya teman-teman dulu, jadi aku membuat catatan kecil seperti itu dan screenshot beberapa peraturan-peraturan yang menurutku penting gitu untuk di-highlight. Jadi biasanya aku highlight sendiri di HP gitu, jadi aku screenshot dan buka-buka gitu hampir setiap hari teman-teman gitu. Kalau misalnya link TO-nya belum bisa dibuka, teman-teman bisa coba pakai browser ya, diganti browser yang lain. Misalnya kemarin pakai Google Chrome gitu ya, bisa ganti ke browser yang lain mungkin ya. Kalau masih belum bisa dibuka, mungkin nanti coba minta bantuan admin untuk kirimkan ulang ya. Kalau soal-soal tahun kemarin udah banyak mencakup di soal-soal tryout yang teman-teman miliki ya. Jadi sana sudah ada pembahasannya juga untuk gambaran soal-soal yang kelihatan di beberapa tahun terakhir. Kebetulan di SKB Adminkes tahun ini tidak ada kemampuan kesehatan SKB kesehatan umum ya dari kisi-kisinya. Jadi kemampuan umumnya itu dari kisi-kisinya, kalau kakak udah sempat lihat ya, kayaknya sebagian besar dari teman-teman udah punya ya kisi-kisinya. Jadi nggak ada SKB kesehatan umum teman-teman. Kalau sumber yang valid untuk peraturan di bidang kesehatan, saran aku senantiasa apa ya selalu gitu ya merujuk pada Permenkes teman-teman ya, undang-undang di kalau teman-teman mau lihat di BPK ya peraturan di BPK. Jadi kemarin udah aku share caranya ya untuk cari peraturan yang mana yang terupdate, yang mana yang sekiranya sudah tidak berlaku gitu. Oke, mungkin
Ada lagi yang ingin didiskusikan sebelum kita lanjut untuk bahas materi pada malam hari ini? Jadi sebenarnya em, kisi-kisi itu kan jadi gini teman-teman. Kisi-kisi itu ada beberapa apa ya kayak topik kan materi atau teman-teman harus pelajari gitu. Tapi di soal itu kemungkinan ada beberapa kisi-kisi yang nggak kelihatan di soal teman-teman gitu. Misalnya kayak aku dulu sediaan farmasi aku nggak terlalu ingat gitu apakah aku dapat soal itu gitu karena memang lebih dominan di akreditasi dan juga di uh, Balitbangkes kalau dulu ya. Kemungkinan di beberapa paket soal itu hanya beberapa topik itu yang kelihatan teman-teman gitu. Jadi ini buat teman-teman yang baru pertama kali tes ya. Jadi gambarnya seperti itu. Jadi kayak ujian nasional gitu. Banyak materi yang teman-teman pelajari mungkin ya dari kisi-kisi yang disampaikan oleh Kemenpan RB gitu ya. Kemungkinan nanti pada saat tes soal-soal teman-teman hanya mencakup beberapa topik saja gitu. Kemungkinan ada yang nggak kelihatan di paket soal yang teman-teman dapatkan, tapi kelihatan di paket soal yang teman kalian dapatkan gitu. Jadi seperti itu gambaran real testnya teman-teman. Sama kayak SKD. SKD kan sebenarnya udah ada kisi-kisinya gitu kan. Tapi ternyata oh ada yang dominan dapat soal apa di TWK, ada yang dominan dapat soal apa gitu. Jadi uh, ada persentase dominan dan tidaknya gitu. Kalau pengalaman teman-teman kita di SKB ya. Oke, mungkin ada lagi teman-teman. Jadi aku harapkan ini mungkin sedikit apa ya gambaran ya. Teman-teman kan baru akan tes SKB sekitar antara 9 sampai 20-an Desember kan. Nah, jadi kalian masih punya waktu sekitar sebulanan untuk mempersiapkan diri. Ini kan sebulanan berarti sekitar 4 minggu nih teman-teman, 4 mingguan lah. Nah, kalian udah memegang kisi-kisi resmi dari Kemenpan RB. Jadi kalian bisa plotting minggu minggu ini aku fokus belajar apa, minggu depan fokus belajar apa. Jadi menurut aku dengan fokus seperti itu akan mempercepat pemahaman teman-teman. Jadi misalnya minggu pertama aku belajar ini, kedua ini gitu. Jadi nantinya harapannya satu minggu sebelum jadwal tes teman-teman, kan nggak tahu ya mungkin kalian dapat di minggu pertama Desember, mungkin aja di minggu terakhir gitu. Apalagi kalau minggu terakhir biasanya pembagi FR itu udah bertebaran gitu ya. Jadi menambah rasa apa ya deg-degan, panik seperti itu. Jadi kuncinya jangan sampai teman-teman terlalu banyak menambah hal-hal baru di deket-deket tes gitu. Jadi ya udah sesuai kisi-kisi aja. Kita nggak pernah tahu. Mungkin aja FR dibagikan tidak sesuai gitu untuk menjatuhkan teman-teman itu bisa aja teman-teman ini aku real aja ya sesuai dengan pengalaman aku. Mungkin aja disampaikan FR itu tidak sesuai gitu sehingga menambah distraksi teman-teman gitu. Jadi menurut aku tetap fokus pada kisi-kisi resmi dan FR di tahun sebelumnya gitu. Kenapa? Karena kadang FR yang baru beredar itu akan membuat kalian lebih terdistraksi untuk belajar hal baru. Itu membuat kalian jadi dalam tanda kutip lupa atau melupakan materi yang sebelumnya kalian pelajari gitu. Jadi menurut aku review lagi, belajar lagi ya untuk materi sesuai dengan kisi-kisi teman-teman. Nah, jadi kita nggak pernah tahu ya, mungkin ada orang yang tulus untuk share pengalaman pada saat tes, tapi ada juga yang mengecoh gitu untuk ya namanya juga saingan, tapi kita kan tetap saingan secara sehat ya teman-teman. Cuman kita nggak pernah tahu niat orang di luar sana gitu. Ini hanya sebagai sharing pengalaman tes saja. Jadi ya fokus persiapkan diri, kemudian pertajam di kemampuan yang masih baru gitu. Karena ini kan banyak dari yang tes CPNS kemungkinan baru pertama kali ikut, sehingga masih awam lah dengan beberapa materi seperti misalnya manajemen ASN dan lain sebagainya. Cuman ya itu dengan kita memplotting, bikin jadwal gitu ya sendiri, senyamannya ya, itu akan bisa membuat kita lebih terfokus gitu. Itu kalau dari pengalaman aku. Untuk cepat hafal peraturan dan undang-undang, kalau dulu tuh aku punya sejenis kayak Excel gitu catatan. Misalnya khusus Permenkes, Permenkes saja aku list gitu di Excel. Kemudian apa? Aku coba nanti cari-cari ya. Kalau misalnya soalnya udah ganti laptop teman-teman maaf. Jadi aku nggak tahu di mana aku simpan tuh file. Cuman dulu emang aku bikin gitu setiap aku temu peraturan, aku catat gitu di Excel khusus Permenkes ya, atau peraturan pemerintah, kemudian khusus undang-undang. Tapi di bidang kesehatan saja, teman-teman. Jadi aku cari misalnya Permenkes nomor berapa tentang akreditasi, kemudian Permenkes tentang misalnya Nusantara Sehat kayak gitu. Jadi peraturan-peraturan di bidang kesehatan aku list dan hampir setiap hari ya, setiap pagi di perjalanan misalnya lagi ada senggang segala macam, lagi sedang ngantri misalnya kayak gitu, dibuka itu teman-teman, dibuka, dilihat aja dengan kita melihat itu biasanya kita akan ingat gitu. Dilihat, dibaca gitu. Setiap ada waktu luang dibaca, dilihat, di apa
diresapi gitu lah ya. Jadi terekspos lah otak ini ya selama sebulanan sampai nanti hari tes tiba gitu. Kalau dari aku pribadi. Oke, biar nggak panjang lebar ya. Em, Sekitar 1 jaman ke depan kita akan bahas tentang laporan ya. Jadi sebenarnya lab sesi ini untuk sharing juga ya teman-teman. Kembali lagi kunci teman-teman bisa lulus atau tidak ya balik lagi ke niatan dan usaha teman-teman ya. Jadi aku hanya bisa memfasilitasi balik lagi. Kalau misalnya habis lab sesi ini kalian nggak review lagi, nggak belajar lagi, sepertinya akan kalah dengan orang-orang yang review dan juga belajar lagi lebih mendalam begitu. Nah, jadi harapan aku, seperti aku dulu ya, ikut live sesi ini hanya untuk kayak membuka pikiran aku, oh seperti ini tipe materinya. Nanti setelah live sesi, mungkin besok atau lusa gitu, dibuka lagi, direview lagi. Kira-kira aku harus belajar yang mana nih yang lebih dominan, dan yang masih kurang yang mana, sehingga bisa mempersiapkan diri yang lebih matang, teman-teman gitu. Oke. Kalau TO-nya itu ada di email ya, teman-teman. Bisa cek email dari Tantu. Mungkin kemungkinan masuk spam email ya. Jadi teman-teman bisa cek TO-nya. Nanti aku coba cari ya untuk catatan-catatan Permenkesku. Nanti kalau ketemu pasti aku share ya, teman-teman. Kalau misalnya kalian mau, nanti mungkin aku bikinin Excel gitu kalau teman-teman mau menambahkan gitu misalnya ya secara apa tuh namanya kroyoan gitu ya bisa juga. Nanti aku akan bikinin Excelnya, aku tambahin yang punyaku. Kemudian nanti kalian bisa tambahin juga punya teman-teman kalau misalnya ketemu gitu ya sama peraturan-peraturan terbaru. Oke. Ntar aku lagi baca ininya. Em, apa? lat- Saya profesi, saya di awal memperoleh 150 karena mendengar penjelasan kemarin administrasi masuknya golongan 3A, setara sarjana. Ya benar. Oke, kalau SKP ini ya teman-teman, angka kredit ya masuknya ya. Kalau dulu namanya angka kredit, sekarang SKP. Nah, kalau SKP ini, hmm, aku jelaskan secara brief ya teman-teman, secara singkatnya ya. Jadi singkatnya peraturan ini, sembari aku coba cari-cari di laptop lamaku, dulu tuh aku ngelis kayak Permenkes berapa, PP berapa, undang-undang berapa kayak gitu. Jadi nanti teman-teman bisa tambahkan sehingga nanti bisa jadi pedoman ya sama-sama. Oh ini peraturan-peraturan bidang kesehatan nih. Kalau alat kesehatan nomor berapa kayak gitu-gitu. Aku coba cari-cari dulu. Padahal dulu sebenarnya kisi-kisi tahun aku itu nggak ada peraturan bidang kesehatan gitu secara gamblang gitu disebutkan. Tapi kelihatan di ujianku teman-teman. Jadi bersiaplah jika nanti kemungkinan ada aja ya soal-soal yang nggak sesuai dengan kisi-kisi. Tapi cuman apa ya 10 soalan mungkin. Oke, terkait angka kredit. Misalnya gini teman-teman. Ini aku CPNS dulu ya. Kalau P3K memang tidak ada teman-teman ya. Kalau P3K baru masuk, ini aku P3K dulu, baru masuk nih. Teman-teman itu ada di jenjang setara dengan 3A teman-teman. Jadi tidak ada kenaikan jabatan, tidak ada kenaikan pangkat, dan golongan. Kalau teman-teman yang P3K. Nah, itu P3K ya. Sekarang yang CPNS. Kalian baru masuk nih CPNS dari awal ya. Dari awal banget. Kalian ini kan dihitung sebagai pegawai magang teman-teman. Kalian magang selama 1 tahun. Gaji kalian hanya 80% saja dari gaji pokok. Nah, kalian CPNS nih masih statusnya pelaksana, teman-teman. Jadi belum fungsional. Nanti 1 tahun masa percobaan, diangkatlah kalian jadi PNS. Nah, dari CPNS jadi PNS. Setelah jadi PNS, nunggu lagi. Nunggu lagi sampai kalian diangkat jadi jabatan fungsional. Nah, ini tergantung dari institusi masing-masing. Ada yang barengan pengangkatannya dari PNS menjadi jabatan fungsional, ada yang menunggu lagi 1 tahun. Gitu. Makanya untuk teman-teman yang P3K disyaratkan 2 tahun pengalaman kerja, karena memang setelah 2 tahun lah rata-rata orang bisa sampai ke jabatan fungsional. Ya, buat teman-teman yang CPNS. Sampai sana udah ya untuk jenjangnya. Untuk angka kredit, baru kalian masuk dengan label S1 ya, dengan background ilmu S1, di formasi Adminkes, kalian akan dapat poin 100 teman-teman, angka kreditnya. Jadi kalian udah pegang nilai 100 nih. Nah, jadi ketika kalian mau naik dari
adminkes ahli pertama, mau naik jenjang jabatan pertama, muda, madya itu namanya jabatan. Kalau yang 3A, 3B dan seterusnya itu golongan. Golongan itu termasuk pangkat, teman-teman. Jadi pangkat itu ada penata tingkat 1, ada penata muda tingkat 1. Nah, itu namanya pangkat. Nah, setelah kalian masuk, kan kalian masih 3A nih ya. 3A dapat poin 100. Kalau mau naik ke muda, itu kalian butuh 50 poin. 50 angka kredit. Sehingga nanti ketika kalian naik, angka kredit kalian berapa? Dapat tadi kan 100 bekalnya ya, baru masuk kan bekal 100. Setelah kalian bekerja, selama, kalau sekarang sih normalnya 4 tahun juga ya, sama kayak struktural. Selama 4 tahun, kalian akan dapat skor ya, atau poin 50. Maka nanti kalian naik pangkat, itu harus mengumpulkan 50. Gitu, teman-teman. Jadi 150 untuk kenaikan pangkat. Kemudian nanti kalau mau naik jabatan gitu ya, berapa skornya, itu kalian bisa lihat di tabel angka kredit yang penjelasan jabatan fungsional kemarin, teman-teman. Di PowerPoint-nya udah ada tabelnya. Kalau mau dari pertama mau ke muda, dari muda mau ke madya, itu berapa butuh angka kredit, itu udah ada di tabelnya itu. Gitu. Jadi istilahnya kalau kalian baru masuk, kalian udah dapat nilai 100 dari ijazah S1 kalian itu. Gitu. Paham ya? Jadi kalau misalnya mau baca lagi berapa detailnya untuk kenaikan jabatan dan pangkat, itu ada tabelnya di PowerPoint khusus jabatan fungsional, teman-teman. Kalian bisa lihat di sana. Oke, jadi habis kelas nanti mungkin akan aku bikinin Excel-nya ya, teman-teman. Dan mungkin mulai besok aku coba input beberapa peraturan yang relevan terkait peraturan di bidang kesehatan. Nanti kalian bisa tambahkan juga. Oke, mungkin segitu dulu ya untuk penjelasan kisi-kisi dan juga gambaran tesnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa terfasilitasi dengan baik ya. Kalau misalnya nanti selama sesi kelas ada pertanyaan, kemudian ada hal yang ingin dikonfirmasi dan juga feedback untuk teman-teman atau tim, tentu aku sarankan bisa sampaikan aja ya, jangan sungkan. Bisa chat aku pribadi atau ke admin gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Nih aku mungkin udah nggak ada yang nanya lagi ya. Kita lanjut ke materi pada malam hari ini. Jadi dari sesuai dengan kisi-kisi ya teman-teman. Tapi aku disclaimer dulu ya. Aku tuh bukan penyusun soal teman-teman. Tapi dari pengalaman aku tes pribadi, secara pribadi dan juga mengikuti teman-teman kalian sebelumnya yang di tahun 2022, kemudian 2023, itu aku melihat memang pola soal dari administrator kesehatan seputaran itu saja teman-teman. Jadi aku melalui kelas ini sharing ke teman-teman dengan harapan teman-teman ada gambaran lebih terfokus belajar seputaran apa saja sehingga nggak bingung gitu ya harus belajar apa, kemudian harus materi apa nih biar lebih cepat gitu ya dalam pemahamannya. Aku harapkan bisa membantu gitu. Balik lagi, kami di Tantu ya sebagai pengingat, kami tidak bekerja sama dengan institusi manapun, institusi pemerintahan manapun ya teman-teman, dan juga kita tidak bisa menjamin kelulusan teman-teman. Kembali lagi, proses yang teman-teman jalani ya, lulus atau tidak itu kembali lagi ke usaha dan bagaimana teman-teman berproses selama tes nanti gitu.